Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rudi Indrawan. Kali ini sesuai dengan yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita punya program baru, yaitu belajar dari berita. Belajar dari berita bukanlah menganalisa kasus atas berita tersebut. Berita yang saya ambil dari indonews.com yang berjudul tentang mantan legislator segera diadili atas kasus pencucian uang yang ditayangkan pada hari Jumat 26 November 2021. Saya tidak akan membicarakan tentang kasus mantan legislator tersebut, bukan karena saya tidak memahami kasus beliau, tapi saya hanya mengambil benang merah dari berita tersebut, yaitu tentang pencucian uang. Sehingga di tayangan perdana tentang belajar dari berita, kita akan berbicara tentang konsep pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Baik, sekarang kita belajar tentang konsep pencucian uang. Apakah konsep pencucian uang itu seperti gambar ini? Nah, berbicara tentang konsep pencucian uang yang kita sajikan di video pembelajaran ini tentulah konsep pencucian uang yang ada di Republik Indonesia dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, kawan-kawan sekalian, yuk mari kita sama-sama pelajari tentang bagaimana konsep pencucian uang menurut undang-undang ini. Berbicara tentang konsep pencucian uang, sebenarnya pencucian uang itu kan sebuah metode untuk menyembunyikan hasil kejahatan dari pelaku. Nah, Undang-Undang 8 tahun 2010 sudah menentukan tindak pidana apa saja yang termasuk tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang akan dicuci, sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1. Tindak pidana tersebut antara lain adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, kejahatan atau tindak pidana di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, di bidang kepabeanan, tindak pidana di bidang cukai, tindak pidana terorisme, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pencurian, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan senjata ilegal, penculikan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, tindak pidana prostitusi, tindak pidana kejahatan pajak, tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Oke, setelah kita memahami tentang tindak pidana asal, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 2010,
Tindak pidana asal tersebut juga dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Wilayah Republik Indonesia tentunya baik di darat, laut, ataupun udara, ataupun perluasan dari wilayah tersebut. Sebagaimana di dalam KUHP yang menyatakan bahwa di kapal berbendera Republik Indonesia juga dipandang sebagai wilayah Republik Indonesia. Pasal 2 ayat 1 juga mengamanatkan, selain tindak pidana tersebut, dalam hal ini tindak pidana asal, dilakukan di wilayah Republik Indonesia, atau juga bisa dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia. Selama tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut merupakan tindak pidana di dalam menurut hukum Indonesia. Setelah kita memahami tentang adanya tindak pidana asal, dengan adanya tindak pidana asal tersebut tentu akan menghasilkan harta kekayaan. Jadi, pencucian uang itu akan terjadi kalau tindak pidana asal yang ditentukan di dalam pasal 2 ayat 1 tadi menghasilkan harta kekayaan. Ketika ada harta kekayaan, di sanalah pelaku timbul keinginan untuk melakukan yang dinamakan pencucian uang. Nah, Undang-Undang 8 tahun 2010 memberikan konsep tentang pencucian uang. Pencucian uang menurut Undang-Undang 8 tahun 2010 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 8 2010. Tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang 8 2010 itu diatur dalam pasal 3, 4, dan 5. Undang-Undang 8 2010 tidak membagi tentang tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana uang pasif. Namun secara teori, para ahli ada membaginya bahwa di dalam Undang-Undang 8 2010, TPPU itu ada dua, ada TPPU aktif dan TPPU pasif. TPPU aktif ada di dalam pasal 3 dan pasal 4. Sedangkan TPPU pasif diatur di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 2010. TPPU pasif ini tidak akan dikenakan kepada para pihak yang menerima pentransferan misalnya, selama pihak-pihak tersebut melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang 8 2010. Ada dua pihak yang punya kewajiban lapor, yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang atau jasa. Demikian konsep tentang TPPU menurut Undang-Undang 8 tahun 2010, maka dapat kita kesimpulkan bahwa yang dinamakan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang 8 tahun 2010 itu akan terjadi apabila pertama ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal itu menghasilkan harta kekayaan. Pelaku kejahatan akhirnya ingin menyembunyikan harta kekayaan tersebut. Cara mereka menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang kemudian akan dipergunakan di kemudian hari sebagai uang atau harta kekayaan yang dipandang sah, caranya adalah dengan melakukan pencucian uang. Pencucian uang di Undang-Undang 8 2010 bentuk-bentuknya sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4.
Demikian rekan-rekan sekalian, video pembelajaran kita belajar dari berita tentang pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang. Bila ada komentar atau pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada hal yang ingin rekan-rekan sekalian saya uraikan juga dalam video pembelajaran yang terkait dengan belajar dalam berita, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Tema apa lagi yang harus disampaikan di video pembelajaran di program belajar dari berita. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video pembelajaran saya yang terkait mata kuliah hukum pidana seri yang keempat bertema tentang pidana yang insya Allah akan ditayangkan di awal pekan minggu depan.